normal nyala, jadi pengerjaan harus ekstra hati-hati. Jangan sampai pengerjaannya ugal-ugalan biar tidak menambah kerusakan yang ditimbulkan akibat kesalahan pengerjaan. Oke, selamat datang kembali di channel Aquatronic Labs. Di video kali ini saya sudah membongkar unit Realme 5 Pro ini ya. Dengan kondisinya ini restart recovery mode, dan kasus ini dia normal, namun ini tidak dapat di factory reset ya. Ini di reset pabrikan tidak bisa. Ini selalu seperti ini. Dan tak lama kemudian setelah normal seperti ini, dia restart dan masuk ke recovery mode. Yang setelah saya dalami ini penyimpanannya terlalu penuh ya. Ini penyimpanannya full sehingga tidak ada space yang tersisa. Dan kalau pada saat recovery mode ini tidak dapat disentuh. Ini saya reset lagi. Nah, ini tidak bisa direset ya. Saya biarkan sampai dia merestart. Nah, dia merestart dengan sendirinya ya. Kita tunggu lagi sampai dia masuk ke menu recovery, karena setelah restart seperti ini dia masuk ke recovery mode. Dia restart otomatis dengan sendirinya dan dia masuk recovery mode. Dan pada saat recovery mode ini, device ini tidak dapat disentuh sehingga tidak dapat dilakukan factory reset ya. Ini sudah tidak dapat disentuh kembali, sehingga ini kalau masuk ke wipe data ini harus memasukkan kode, namun kodenya ini tidak dapat disentuh. Jadi dengan sangat terpaksa kasus ini tidak dapat dilakukan tanpa menggunakan box ya. Kalau via USB ini harus menggunakan remote service. Tapi di sini saya tidak ada akses untuk remote service ataupun remote flashing. Yang saya akan tempuh metode perbaikannya di sini menggunakan via hardware ataupun membongkar UFS-nya langsung, karena ini menggunakan UFS. Jadi di sini saya tangani restart recovery mode dan tidak dapat dilakukan reset ya. Seperti itu. Unit Realme 5 Pro ini masih utuh. Saya masuk ke tahap perbaikan saja, saya tangani. Saya mulai masuk ke proses perbaikan. Ini saya congkel untuk kapar ataupun pengaman IC-nya terlebih dahulu, biar tidak menyulitkan pada saat pembongkaran IC UFS. Kalau kapar ini dibongkar terlebih dahulu ya. Dan ini saya gunakan plugs berikut timah padat untuk melepas kaparnya perlahan saja. Ini agar mengamankan jalur agar tidak ikut terangkat kalau metodenya seperti ini ya. Lanjut ke pembongkaran IC UFS-nya saja langsung setelah kapar terangkat, dan ini sudah terlepas untuk IC UFS-nya. Bersihkan sisa timah dan lem yang masih menempel. Ini untuk jenis lemnya dia menggunakan resin yang sangat keras, jadi diperlukan keekstra hati-hatian pada saat pembongkaran IC-nya ya. Jangan sampai ada kesalahan sedikit pun biar tidak merusak PCB ataupun IC tersebut. Setelah IC terangkat, lanjut kita cek UFS di box. Di sini saya gunakan IC JTAG Plus dengan tool eMMC File Manager, dan ini roomnya sudah terbaca. Pastikan IC sudah benar-benar terbaca keseluruhannya. Masuk ke tab tool dan pilih Oppo, Realme dan Factory Format, dan proses formatting selesai. Pasang kembali UFS setelah dilakukan reset via APM. Pastikan proses rebellingnya dilakukan dengan benar, dalam arti tidak ada cacat di
pin BGA ya. Pasang tepat, presisi, dan tanpa ada kesalahan. Berikan plug secukupnya, gerakan perlahan saja, dan selesailah sudah proses pemasangan IC UFS yang sebelumnya sudah dilakukan factory reset untuk sistemnya ya. Kita uji lagi apakah hasilnya bisa sesuai dengan harapankah. Kita lihat saja. Dan oke, setelah tadi saya lakukan resetting via APM ya, eMMC File Manager, yang mana terpaksa harus saya lakukan dan terpaksa harus ditempuh dengan metode pencongkelan UFS dikarenakan di reset manual ini tidak bisa ya, pada saat recovery ini tidak dapat disentuh seperti itu. Saya pasang kembali untuk mesinnya ini ke LCD dan saya nyalakan. Apakah sekarang dia sudah bisa reset kah? Ini sudah nyala kembali ya. Kita tunggu sampai dia mereset secara otomatis. Nah, dia sudah mereset secara otomatis, artinya proses resetting sudah berjalan dengan sempurna. Dia merestart dan kita tunggu sampai dia masuk ke menu awal. Dia sudah masuk ke booting yang kedua. Oke, dan dia sudah masuk ke pilihan awal. Ini pilihan pertama ya, sehabis di reset via EJP, sama seperti kayak di reset manual. Saya dial cepat saja, bintang 813 agar tidak lama ya. Dan Realme 5 Pro pun sudah dapat masuk lagi ke menu awal. Dan saya masuk ke tentang ponselnya saja. Realme 5 Pro ini dengan kapasitas 4 GB dan internal 128 GB ya. Untuk IMEI dan lainnya ini tidak ada yang berubah karena tidak saya lakukan full flashing, hanya melakukan factory reset saja via EJP. IMEI masih sesuai dengan aslinya. Jadi unit ini selesai saya perbaiki dengan melakukan metode hardware ya. Kasus yang kelihatannya mudah tapi perbaikannya lumayan cukup sulit ya. Jadi untuk kasus-kasus seperti ini, unit restart recovery, kalau tidak bisa direset secara manual, reset menggunakan box ya, seperti itu dengan metode hardware ataupun cara kasar. Tapi harus dengan ketelitian yang sangat ekstra karena unit normal nyala, jadi pengerjaan harus ekstra hati-hati. Jangan sampai pengerjaannya ugal-ugalan biar tidak menambah kerusakan yang ditimbulkan akibat kesalahan pengerjaan. Mungkin seperti itu aja video ini saya akhiri dengan kasus Realme 5 Pro mentok di recovery mode restart seperti itu ya, akibat terlalu penuh penyimpanan sehingga tidak dapat dilakukan resetting secara manual. Penanganan metode hardware sekaligus softwarenya. Metode hardwarenya angkat UFS, softwarenya resetting via APM ataupun eMMC File Manager by J3X. Seperti itu aja, kurang dan lebihnya silakan koreksi di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.